Bagaimana apabila kita sedang makan sahur dan pada pertengahan makan kita telah dikumandangkan azan subuh? Apakah makanan tersisa di hadapan kita dibiarkan begitu saja atau kita habiskan? Karena kalau tidak salah saya pernah mendengar bahwa makanan tersebut dihabiskan. Dan bagaimana bila minum yang telah tersedia belum sempat kita minum? Nah, tapi tidak boleh tambah gitu loh. Jadi apa yang ada di makanan itu, ya, kita katanya dia mendengar bahwa kita habiskan, tapi tidak boleh nambah. Dan apabila kita meneruskan makan dari makanan yang tersisa tersebut, dapat batal puasa yang akan kita lakukan. Iya. Jadi kalau kita mendengarkan adzan yang menunjukkan masuknya waktu fajar shadiq, harus berhenti, ya, harus berhenti. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW makan sahurnya beliau ada jarak antara adzan dengan makan sahur, ya. Akhir beliau lambat makan sahurnya tapi ada jaraknya. Nah, jangan mengambil tempat-tempat yang yang syubhat, ya. Jangan sampai antum makan belum sempat minum. Nah, itu ya bala. Nah, musibah bagi antum yang berpuasa. Nah, makan apalagi kalau makan sambal belum sempat minum. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka ambil jarak, ya, sebelumnya. Paling lambat tapi ada jarak yang kita bisa beristirahat sebelum adzan. Nah, adapun kalau sudah adzan harus berhenti total. Tidak makan, tidak minum. Nah, kata yang tadi disebutkan bahwa ada yang mengatakan kalau sedang makan kemudian dikumandangkan adzan kita boleh menghabiskan makanan yang ada tapi tidak boleh nambah. Nah, ya, lalu gimana kalau nampannya besar? Nah, ya, nampannya besar ya, sudah kita taruh banyak. Yang penting kita tidak nambah, tapi isi banyak di situ. Nah, Allahul musta'an. Walhasil tidak ada dalil. Memang ada hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan. Hadis Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatah." Apabila salah seorang kalian mendengarkan azan sementara dia sudah memegang, ya, bejana untuk minum. Nah, sudah di tangannya, maka jangan dia meletakkan bejana tersebut sampai dia menunaikan hajatnya. Sampai dia menunaikan hajatnya. Nah, yang pertama hadis ini hadis yang dhaif. Hadis lemah. Dilemahkan oleh Abu Hatim. Di dalamnya terdapat catat. Hadis ini berasal dari riwayat Muhammad bin Amr bin Alqamah. Ya. Muhammad bin Amr bin Alqamah, kalau tidak salah dia meriwayatkan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Nah, dan Abu Hatim ditanya tentang dua riwayat yang berkenaan tentang masalah ini. Beliau mengatakan hadzanil haditsani laisa bisahihain. Kedua hadis ini tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Kemudian kalaulah hadis ini sahih, tidak dibahas tentang makanan, ya. Yang dibahas hanya minum saja. Tidak dibahas tentang makan. Kalau makanan tidak ada, harus berhenti. Nah, yang dibahas hanya minum saja. Itu pun di saat kita sudah megang, ya. Bukan sedang asyik makan, kemudian dikumandangkan azan, buru-buru pegang. Tak boleh. Nah, ya, yang dimaksud kita sudah ingin minum, sedang dipegang. Lalu kemudian, ya, riwayat tersebut mengatakan sudah dilanjutkan saja. Nah, dilanjutkan. Hadisnya berkenaan tentang air minum, bukan makanan. Sehingga jangan dikiaskan, ya, jangan dikiaskan. Nanti lagi ada orang yang akan mengkiaskan ke yang lain. Dia sedang bergaul dengan istrinya, sedang melakukan muqaddimah. Nah, dia hendak melakukan, tiba-tiba dikumandangkan azan, ya sudah terlanjur sudah. Nah, ya, hatta yaqdi hajatah, sampai dia menunaikan hajatnya. Ya jangan seperti itu ya, kawan. Nah, alhasil tidak diperbolehkan. Allahu a'lamu bis-shawab. Terkait dengan masalah sahur itu bukan jarak. Jadi jangan dipahami sahur kemudian berhenti tidak makan sejarak 20 ayat, bukan.
Tapi yang dimaukan jarak 50 ayat itu waktu-waktu sahurnya. Misalkan 50 ayat kita perkirakan setengah jam. Setengah jam sebelum subuh itulah kita sahur. Jadi jangan dipahami sahur sebelumnya begitu setengah jam sebelum subuh berhenti. Enggak, bukan dimaukan. Riwayat tadi mau mengatakan berapa jarak antara waktu sahur dengan azan. Jawabannya 50. Sehingga yang namanya imsaknya puasa, imsak sahur untuk puasa itu dengan terbitnya pada sotik. Jangan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi minal fajr. Itu ayatnya. Sangat tegas. Sehingga yang sekarang terjadi di kalangan kebanyakan kaum muslimin, mereka mengadakan imsak jauh sebelum subuh. Ini tanyakan dalilnya mana? Itu bertentangan dengan nas ayat tadi. Dengan imsaknya sahur itu dengan terbitnya pada subuh. Dan terjadi pada masa lalu. Pada zamannya Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan disebutkan dalam Fathul Bari dalam pembahasan masalah puasa. Terjadi pada masa beliau tanda imsaknya mereka itu yang dikatakan menyelidiki sunnah itu dengan cara mematikan semua lampu. Itu beberapa jauh sebelum itu. Semua lampu dimatikan. Mati lampu tanda imsak tidak boleh tahu. Ini kata beliau termasuk perkara-perkara baru yang diadakan dengan mereka yang muncul. Banyak sekali kejelekan-kejelekan menimpa mereka dan sedikit sekali kebaikan-kebaikan ada pada mereka. Sehingga yang kalau sekarang kasih jangan kalimat kurang. Itu imsaknya masih ya, belum subuh. Jika saya lagi kaum muslimin yang terhormati, nas ayat tegas mengatakan juga sabdanya Rasul tegas memberitakan yang namanya makan dan minum sahur itu terus berlangsung sampai terbitnya fajar sodik. Itulah imsaknya orang dari sahur dan waktunya orang berpuasa.